Salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan ayat dari Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiranku." Mazmur 139 bukan sekadar doa biasa. Ini adalah nyanyian hati dari seorang manusia yang mencintai Tuhan, namun juga sadar bahwa di dalam dirinya ada banyak hal yang belum sempurna. Daud tidak datang dengan topeng, tidak bersembunyi di balik kesalehan. Ia datang seperti apa adanya dan berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku." Doa ini berani, sebab ketika seseorang berdoa seperti ini, ia tidak hanya meminta berkat, ia sedang membuka seluruh isi jiwanya di hadapan Tuhan. Kadang kita ingin Tuhan memberkati kita, tapi kita takut kalau Tuhan mulai menyelidiki hati kita, karena di sana ada hal-hal yang tidak ingin kita hadapi: kepahitan, iri, ketakutan, dosa tersembunyi, luka masa lalu. Namun Daud tahu satu kebenaran: hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan bagian hidup yang bahkan aku tidak berani sentuh. Ibrani 4 ayat 13 berkata, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab." Tuhan sudah tahu segalanya tentangmu, tapi Ia menunggu kamu sendiri berkata, "Tuhan, lihatlah ke dalam hatiku, selidikilah aku, ya Allah." Kata selidiki di sini dalam bahasa Ibrani berarti mencari dengan sangat dalam, menelusuri dengan kasih. Bukan seperti hakim yang mencari kesalahan, melainkan seperti dokter yang mencari sumber luka agar bisa menyembuhkan. Tuhan tidak menyelidiki untuk mempermalukanmu, tapi untuk memulihkanmu. Mazmur 139 ayat 1 dan 2 berkata, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Bayangkan, itu Tuhan tahu setiap detak hatimu, tahu apa yang kamu pikirkan, bahkan sebelum kamu mengatakannya. Kadang kita berpikir Tuhan akan marah kalau tahu isi hati kita, padahal Ia sudah tahu, bahkan sebelum kita menyadarinya, dan tetap saja Ia memilih untuk mengasihi. Contoh kehidupan anak yang bersembunyi dari ayahnya. Ada seorang anak kecil bernama Reno. Suatu hari, ia memecahkan vas kesayangan ayahnya. Takut dimarahi, ia bersembunyi di bawah meja. Ayahnya mencarinya ke seluruh rumah, dan ketika menemukan Reno, ia hanya berlutut dan berkata, "Ayah tahu apa yang terjadi, Nak. Tapi ayah tidak mencarimu untuk menghukummu. Ayah mencarimu karena ayah rindu memelukmu." Begitu juga Tuhan, Ia tahu semua kesalahanmu, tapi Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk memelukmu kembali ke dalam kasih-Nya. Mazmur 103 ayat 13 dan 14 berkata, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu kamu lemah, tapi Ia tidak menjauh. Ia justru mendekat. Kenallah hatiku." Kata kenal di sini bukan sekedar tahu. Dalam bahasa Ibrani, jada berarti mengenal secara intim, akrab, dan penuh kasih. Daud berkata, "Tuhan, kenallah hatiku." Itu doa seorang yang tidak ingin menyembunyikan apapun dari Tuhan. Karena hanya ketika Tuhan mengenalmu sepenuhnya, kamu bisa dikenal tanpa rasa takut. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Tuhan tidak melihat seperti manusia. Ia tidak menilai dari pakaian, status, atau pelayananmu. Ia menilai dari motif hatimu. Contoh kehidupan seorang pelayan yang melayani dengan luka. Ada seorang wanita yang melayani dengan setia di gereja, tapi hatinya sebenarnya penuh kecewa karena masa lalu. Ia tersenyum, tapi setiap kali melihat orang lain berhasil, hatinya terasa panas. Suatu malam, dalam doa yang hening,
Tuhan berbicara lembut di hatinya. Aku tidak hanya melihat apa yang kamu lakukan, aku juga melihat kenapa kamu melakukannya. Ia menangis, bukan karena dimarahi, tapi karena disadarkan bahwa Tuhan mengenal dirinya lebih dalam daripada dirinya sendiri. Dan dari malam itu, ia mulai melayani, bukan untuk dilihat manusia, tetapi karena ia ingin menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 51 ayat 10 berkata, "Ciptakanlah hati yang tahir dalam diriku, ya Allah, dan perbaharuilah batin yang teguh di dalam aku. Ujilah aku." Ini bagian paling sulit dari doa Daud, karena siapa di antara kita yang suka diuji? Namun, Daud tahu, ujian bukanlah tanda Tuhan marah. Ujian adalah tanda bahwa Tuhan sedang memperkuat iman kita. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Tuhan menguji bukan untuk membuatmu gagal, tetapi untuk membentukmu menjadi lebih murni. Contoh kehidupan, emas dan api. Ketika emas dimasukkan ke dalam api, ia tidak rusak. Sebaliknya, api membuat emas menjadi lebih berharga. Namun, selama proses itu, emas tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu panasnya menyakitkan. Begitu juga dengan hidupmu. Kadang, Tuhan tidak menjelaskan, tapi Ia sedang memurnikan hatimu melalui api ujian. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata, "Sekalipun sekarang kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudaraku, Tuhan tidak pernah salah menakar panasnya api ujian. Ia tahu seberapa kuat kamu, dan ketika kamu melewatinya, kamu akan keluar lebih murni, lebih lembut, dan lebih serupa dengan Kristus. Kenallah pikiran-pikiranku. Kadang kita tidak sadar bahwa pikiran kita yang belum diperbarui menjadi pintu bagi kegelisahan dan ketakutan. Karena itu, Daud berkata, "Kenallah pikiran-pikiranku." Ia ingin Tuhan menyaring setiap pikirannya, agar yang tersisa hanyalah kebenaran. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah." Pikiran yang tidak diperbarui akan terus menipu hatimu. Engkau tidak cukup baik, Tuhan tidak akan menolongmu. Kamu sudah gagal terlalu jauh. Tapi ketika Tuhan menyelidiki pikiranmu, Ia akan menggantinya dengan suara lembut. "Engkau berharga di mataku. Aku masih bersamamu. Aku belum selesai dengan hidupmu." Contoh kehidupan pemuda yang gelisah. Ada seorang pemuda bernama Rio. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pikiran takut, masa depan, pekerjaan, keluarga. Ia terus berdoa agar Tuhan memberinya ketenangan. Tapi semakin ia berdoa, pikirannya semakin berisik. Sampai suatu malam, ia membaca Mazmur 139 ayat ke-23. Ia berkata pelan, "Tuhan, kenalilah pikiranku, ubahlah yang salah." Dan perlahan damai mulai mengisi hatinya. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena Tuhan menyentuh pikirannya yang resah. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Penutup, hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mazmur 139 berakhir dengan doa yang paling jujur dan sederhana. "Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Inilah kerendahan hati sejati, mengizinkan Tuhan menunjukkan yang salah, agar kita bisa berjalan di jalan yang benar. Refleksi akhir, Tuhan tidak menunggu kamu sempurna untuk mendekat. Ia hanya menunggu kamu berkata, "Tuhan, selidiki hatiku, sebab hanya hati yang terbuka yang bisa diubahkan, hanya pikiran yang menyerah yang bisa diperbarui, dan hanya hidup yang ditelanjangi oleh kasih yang bisa dipulihkan sepenuhnya." Mazmur 51 ayat 17 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina." Ya Allah, pesan iman hari ini.
Jangan takut diselidiki oleh Tuhan, karena Ia tidak mencari kesalahanmu. Ia sedang mencari kesempatan untuk menyembuhkanmu. Amin.